Hari ini kedatangan Andre Taulany. Pak Andre, terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama. Kayak nggak perlu Mas dijelaskan Radit. sih. Biasanya kan kalau ada tamu kan, ini kedatangan ini, dia adalah ini Andre Taulany. Itu standar banget gitu ya. Iya. Iya. Kita nih kayak berbalas kunjung. Berbalas kunjung. Waktu itu kan Radit pernah ke rumah, terus pernah ke podcast gua juga. Betul. Hari ini aku gantian datang ke sini. Luar biasa. Itulah yang namanya tali silaturahmi. YouTuber banget ya. Nanti abis ini gue ke restoran lu nih kayaknya. Oh iya, warung kontre Iya, belum warung ya? kontre belum. Itu di mana-mana orang lewat mulu di FYP itu. Kan ada apa, Nabi Muhammad pernah bilang kan, silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Nah, Oke. Radit udah berapa kali ke rumah gua jadi rezeki buat gua. Wih, terima kasih. Ya kan, podcastnya banyak yang nonton. Waduh. Radit memberikan informasinya juga luar biasa. Jadi banyak yang tahu Andre Taulany dan Taulany TV. Waduh. Berarti harus ke warung kontre nih. Ya, kayaknya bener. nih. Itu sebetulnya Ke sih, situ ya, ya jangan arahnya ya. hanya ke Nggak usah situ. dikasih tahu ya itu ya. Pak Andre, Iya. itu kemarin pas lagi main ke sana ada taksi dibeli dari Jepang. Aku mau nanya update-update-nya aja nih. Oke. Masih ada nggak tuh taksi Jadi itu? udah nggak ada semua. Udah pada Semua gone, mobil? semua gone. Karena dulu Papalova itu kan memang diperuntukkan buat garasi. Jadi Oke. mobil-mobil tuh pada parkir di situlah. Dulu lagi keracunan penyimpan mobil-mobil retro. Oh, lagi di sana ya. Lagi di sana. Oke. Tapi begitu udah kesini karena mikir-mikir, waduh, ini mobil jarang dipakai. Cuman ditaruh doang. Yang ada akhirnya rusak. Terus kemudian pajak tetap terus jalan bayar gitu kan. Itu tuh kayak mobil yang Jepang itu, yang taksi Jepang. Berapa pajaknya kira-kira? Itu mah murah karena Itu itu kan murah. Udah tua ya? mobil tahun 80-an itu kan. Oke. Udah gitu ya sekelas kayak Twin Cam gitu-gitu. Jadi pajaknya murah, mungkin ratusan ribu aja itu. Oke. Gitu. Tapi perawatannya kah yang Ya mahal? perawatannya pasti kan namanya mobil tua ada aja yang netes oli lah, yang Oke. tiba-tiba koplingnya los atau apa. Nah kayak gitu-gitu akhirnya lama-lama kan, aduh Capek mubazir juga juga, ya? nih, mobil juga jarang dipakai gitu. Iya. Ditambah lagi ada keinginan pengen punya studio latihan di bawah. Anak-anak kan udah mulai gede nih. Oke. Anak-anak hobi ngeband. Mau ngeband. Nggak ada fasilitas tempat buat mereka latihan kan. Iya. Kalau yang di atas itu kan studio rekaman. Oke. Nggak bisa dipakai buat latihan. Akhirnya kita sulap lah garasi itu jadi studio latihan. Ih. Plus lounge untuk duduk-duduk tamu kalau misalnya teman-temannya datang main biliar apa. Jadi akhirnya mobil-mobil terpaksa harus kita jual-jualin semua. Semuanya. Semua akhirnya tinggal tersisa. Gua bikin garasi lagi khusus karena kalau dijual semua, gua Sayang kan ya. pasti masih punya Iya. keinginan punya mobil-mobil tua ya. Akhirnya gua bikin garasi baru Oke. di lahan yang sama gitu. Oke. Tapi hanya untuk muat 5 mobil maksimal. Oh, hanya 5 mobil. Ya, 5 mobil. Jadi Jadi 5 gua tuh banyak sih ya. Sambil membatasi diri juga. Oke. Akhirnya setelah semua keluar, gue pilih lah beberapa yang memang gue keep terus nggak gue jual gitu. Apa yang paling berharga buat Pak Andre? Mobil apa? Keluarga. What? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harus ada ya. Tetap harus ada kayak ini. Status WA Andre Taulany. Kaget banget. Bangun tidur nyari kasur, gue hilang, nggak tahu ya ketutup spray. Oke. Status Ya, kayak WA gitulah. Andre Taulany. Status WA gue gitu lah. Itu kalau bikin WA gitu ada yang komen nggak? Banyak. Banyak. Apaan sih? Apalagi kalau pernah komen gini, emang kalau umur tuh nggak ada yang tahu ya. Baru semalam kita ngeteh, pagi-paginya udah ngopi lagi. Aduh, nggak nyangka. Iya nggak nyangka. Nyangka kan kayak gitu-gitu Kemarin tuh. juga ngetes sih. Iya kan. Itu punya studio band di rumah seru gak sih? Karena Seru banget. aku tuh lagi bermusik lagi. Nah, ini relate nih jadinya. Iya. Setelah udah ada studio latihan, anak-anak gue bisa latihan di situ. Teman-teman sekolahnya kalau pulang sekolah tuh ngeband bareng. Kebetulan anak-anak juga punya grup band di sekolahnya kan. Oke. Jadi akhirnya mereka bisa terfasilitasi lah dengan adanya. Dan mending Studio. nongkrong di sana kan. Dan akhirnya nongkrong daripada Daripada di kemana-mana. luar kan? Iya, gue siapin meja biliar, terus gue siapin audio. Jadi kalau mau denger musik itu di situ bisa. Ada bolanya tapi di meja itu. Biliar kan? Kan tadi kan nyiapin meja doang. Bolanya nggak ada. Oh iya makanya tadi saya nanya. Bolanya harus mejanya aja. mejanya kan? aja. Iya, betul. Jadi bolanya harus bawa sendiri gitu. Iya, saya juga mikir saya gitu. cuma nyediain bola putih doang satu. Oh iya, benar. Yang nomor-nomornya kan itu tergantung. Iya, mau mainnya bawa Bawa sendiri. sendiri Iya, gitu. Oke, Jadi terus? akhirnya terpakailah studio itu. Jadi nggak mubazir. Tadinya kan mobil semua isinya. Mubazir kan. Akhirnya sekarang terpakai. Bukan cuma anak-anak gue yang memakai itu. Gue sendiri pun akhirnya
muncullah keinginan untuk ngeband lagi. Dulu tuh hilang. Ini ceritanya sama kayak aku. Iya. Dulu aku udah tidak punya keinginan buat bermusik lagi. Sampai akhirnya manggung di acara sekolah anak. Karena di WA group kan. Iya. Siapa yang mau main? Saya mau main. Iya. Muncul lagi dong. Sampai les gurunya kita sama kan. Guru kita gitar. Nah itu juga salah satunya. Akhirnya gue termotivasi untuk belajar gitar. Oh gitu. Dan akhirnya kita mempunyai guru yang sama. Tapi gue salut lah, lu main gitarnya jago. Enggak, itu ini keren banget. Gitu. Tapi ininya buat bandnya sendiri, studio kan di rumah. Kalau kita mau bikin itu harus kayak gimana sih? Aku pengen bikin band sebenarnya. Enggak bikin studio. Oh iya, tempatnya ada dulu nggak? Kalau tempatnya ada, kita mau bikin studio bisa. Kalau tempatnya nggak ada, mau bikin studio di mana? Bener sih. Tempatnya ya, meja biliar sih ada di rumah ya. Bisa di situ nggak? Ya di sini kita bisa sulap dari studio bisa. Berarti kita nge-podcast lagi. Nah, ada yang dikorbankan. Berarti kayak gue kan mobil gue korbanin tapi jadi studio. Bener. Nah berarti podcast lu korbanin nih jadi studio. Betul. Berarti udah nggak ada lagi buat di YouTube. Oke, tempat segede apa? Itu tergantung masing-masing. Tergantung aja. Mau ya? bikin tempat 1x1 juga bisa. Gua salah nanya orang kayaknya. Iya 1 kali asal ini ya, asal rela numpuk aja ya. Iya itu pakai kamar mandi itu 1x1. Segini cukup dong. Ini mah gede, cukup banget ini. Gede ya. Oke. Idealnya sih memang harusnya minimal ya 4x3 oke lah kalau buat home band aja mah. Ini karena zaman udah beda ya. Kemarin aku manggung. Aku baru tahu nih apa dulu juga gitu tapi aku nggak ngerti ya. Ternyata sekarang nggak pakai ampli-amplian nih. Iya dong, sama. Baru tahu juga ya? Baru tahu juga gua. Semua sekarang sistemnya udah pakai wireless dan pakai ear monitor. Ear monitor. Terus direct semua. Ke mixer kan? Ke mixer. Gak ada lagi tuh pakai ampli gede-gede. Zaman kita enggak kan? Zaman kita kan enggak kemana-mana bawa pakai harga gede-gede. Kasihan kru tuh pada patah pinggang. Patah pinggang. Iya karena kan gede-gede harga sih ya begini kan. Iya. Gitu. Sekarang udah tinggal colok-colok mixer udah. Nah itu aku baru tahu tuh. Baru nggak pas manggung kemarin sama Yono kan kayak di belakang tuh udah nggak ada ampli ya. Beda kayak zaman gua dulu ngisi pensi. Betul. Gitu. Itu ada ampli. Oh sekarang udah nggak kayak gitu. Tapi kekurangannya ada. Apa tuh? Secara look tuh kurang ngeband gitu. Oke. Kalau ada ampli kan gagah gitu kelihatan. Di belakang kan. Ada di gitu belakang ya. Ada. Gitu tuh tetap harus ada. Makanya gue di rumah tuh ampli gue tuh masih tetap gue keep gitu. Oke. Soalnya ada satu kafe itu nggak ada amplinya, Pak Andre, nggak ada amplinya, nggak ada gitarnya, nggak ada instrumennya, nggak ada mikrofonnya. Emang nggak bikin band? Emang nggak bikin band? Iya, maka kaget juga gue. Cuma sewain buat hajatan aja gitu. Kalau yang mau pakai buat wedding pakai gitu. Iya benar juga. Terus berarti apa yang harus aku siapin di studio? Pastikan ruangan. Iya itu udah. Itu misalnya ada ya. Peredam awal tuh. Harus ya karena tetangga ya. Karena kan berisik pasti kan. Oke, usahakan sih kalau bisa punya studio itu jangan di lantai 2. Nah itu dia tuh kenapa? Apalagi di lantai 7. Tinggi jauh banget ke atasnya kan. Betul. Kenapa? Karena kalau kita di lantai atas itu peredam kita akan lebih banyak makan bahannya. Karena yang di bawah di bawah kita harus pakai peredam juga. Oh itu good insight tuh. Tapi kalau di bawah kayak gini nih lantai paling dasar kan bawahnya kita tanah. Jadi nggak perlu kita pakai peredam pun nggak ada yang berisik di bawah. Oke. Gitu. Jadi cost buat bahannya lebih murah. Berarti di paling bawah usahakan ya paling bawah pakai peredam. Ampli udah nggak perlu dong. Ya terserah juga kalau memang masih perlu boleh. Kalau gue sekarang sih tetap masih pakai ampli. Karena storynya Pak Andre capnya banyak banget. Iya. Emang doyan juga ya? Emang doyan. Apalagi kalau ampli-ampli yang legend, yang vintage tuh kan wah buat lo kan keren gitu. Terus gitar juga koleksi banyak kan? Ya gue keracunan itu gara-garanya tuh. Hah? Jadi ada berapa gitar sekarang? Sekarang udah hampir. Ntar gue ada catatannya di sini. Yang bener? Bener. Gue catat semua gitar gue catat. Semua gitar ada di situ? Ada di situ gue catat sini. Gitar ada 40. Yang bener aja Pak Andre. Masa gitar 40 biji? 40 akustiknya ada 6. Oh itu di luar akustik? Di luar akustik. Jadi gue bedain antara elektrik sama akustik. 40? Elektrik 40, akustiknya 6. Yang bass ada 11. Yang mau dijual ada 4 nih. Kalau mau ntar saya. Si Mas Chip tiap kali latihan sama gue, Pak Andre lagi jual gitar tuh. Pak Andre lagi jual gitar tuh. Gitu. Jadi sekarang jadi keracunan ngoleksi gitar. Apa yang dikoleksi? Ada yang spesifik nggak? Gue tuh semua gitar yang menurut gue keren dan selalu harus ada nilai investmentnya. Oh gitu. Artinya harganya naik terus? Harganya naik terus. Terus someday kalau kita mau jual, peminatnya banyak. Itu tahu dari mana kalau ini tuh belajar. Gitar? Sama kayak mobil jadinya. Gue belajar dulu mobil kan gitu.
Dulu tuh mobil, wah semua gue beli gitu kan. Bukan sombong nih maksudnya, mobil-mobil murah sih. Murah berapa? Lama-lama mulai mengerucut. Oh ternyata mobil 2 pintu atau kita sebut coupe. Coupe itu ternyata investasi. Oke. Karena satu barangnya langka. Kedua spek 2 pintu itu memang beda lah, limited gitu. Dari situ gue mulai mengerucut, gue jual-jualin tuh yang 4 pintu, gue mulai ngumpulin 2 pintu. Hanya koleksi 2 pintu. Berarti makin dikit pintunya makin mahal dong? Makin mahal. Berarti kalau nggak ada pintunya? Mahal banget itu. Sampai orang nggak ada yang mau beli, males. Nggak ada pintunya gitu. Oke, terus. Nah ternyata 2 pintu pun juga masih ada speknya lagi, Dit. Yang bisa naikin harga? Yang bisa naikin harga. Gak semua mobil 2 pintu juga bisa naik harganya. Nah, belajar lagi gue kan, ternyata ini. Ya sebut aja kayak contohnya Mercy ya. Kalau dari Mercy itu Mercy Pagoda 190 SL. Itu udah kelas-kelas yang premium lah. Tapi kalau kelas-kelas middle tuh kayak misalnya Estilo gitu enggak? Estilo kan bukan Mercy, itu kan lebih ke Honda Jepang dia. Oke. Itu juga termasuk yang naik lah gitu. Jadi ngumpulinnya gitu. Nah pas jual itu memang betul harganya naik semua? Benar semua. Berarti jadi, untung gede dong itu? Untung, jadi akhirnya gue kumpulin sekarang adalah mobil-mobil yang investment. Nah ini dengerin cerita tentang mobil gini, gue jadi keinget satu cerita tentang mobil juga. Jadi kemarin Fadil editor gue nanya, Bang sekarang gue kan udah punya anak, gue kepikiran cari mobil biar anak dan istri punya kendaraan yang nyaman. Kalau mau beli mobil apa aja yang harus dipikirin? Nah terus terang gue gak ngerti mobil ya, tapi satu hal yang gue bisa bilang adalah bahwa setiap kendaraan bermotor itu ada pajaknya. Dan sebagai warga negara kita wajib untuk bayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Sekalian gue mau kasih tahu nih, kalau mulai 5 Januari 2025 nanti ada aturan baru soal pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB di Jakarta. Intinya aja ya, tarif PKB bakal berubah dan ini berlaku buat siapa aja yang punya kendaraan. Semakin banyak kendaraan, tarif pajaknya juga semakin naik sesuai ketentuan berikut ini. Untuk kendaraan milik badan usaha, tarif pajaknya flat 2%. Sedangkan kendaraan khusus kayak ambulans, angkutan umum, atau kendaraan sosial tarifnya 0,5%. Nah, buat yang mau beli kendaraan baru, ada juga perubahan di BBNKB. Jadi kendaraan baru kena tarif 12,5%, tapi kalau kendaraan bekas nggak perlu bayar lagi. Lebih hemat buat yang suka hunting mobil atau motor second. Sekali lagi, ini semua mulai berlaku 5 Januari 2025 nanti, jadi pastikan kalian siap-siap. Mari patuhi aturan baru ini untuk dukung Jakarta yang lebih tertib. Kita lanjut ngobrol ya. Jadi gitu deh. Ya, sama ketika gitar juga. Iya. Gua kumpulin yang investment nih. Yang paling bener sih kalau gua ya gitar tuh cuma 2 sih yang paling keren. Apa tuh? Yang pasti gampang jual dan secara kualitas dan nama juga oke. Gibson dan Fender, 2 itu. Cuman 2 itu aja. Cuma 2 itu aja. Dan dua-duanya ini karakternya beda banget ya. Dan beda banget. Gibson kan biasa buat hard rock yang gitu-gitu. Ya, Fender juga. Kalau Fender bisa all round lah. Bisa macam-macam. Ada 2, Gibson sama Fender. Tapi ternyata ada juga yang lain-lain dari 2 merek itu yang ternyata punya daya tarik tersendiri juga. Gitu. Rickenbacker. Iya, itu yang dipakai John Lennon ya. John Lennon. Itu juga sesuatu yang boleh dikoleksi juga gitu. Ada Fender sama Gibson. Aku punya Fender di rumah dan aku lagi ada 3 biji Mustang. Cakep. Mustang. Karena pendek ininya lehernya. Jadi buat tangan yang kecil gitu. Betul. Enak, nggak gampang. Ada lagi yang pendek sih. Iya. Ada tuh pakai baterai. Iya tuh pendek banget tuh. Itu asik itu. Yang suaranya kalau dipencet macam-macam tuh. Bener. Iya, Fender Ayaya ya. Fender Ayaya. Betul ada gitu, sih, ada banget. Itu ada. Gitu. Nah kalau Pak Andre, Fender sama Gibson-nya yang disukain yang mana? Nah itu juga akhirnya milih nih. Gibson tuh gue suka yang hollow body semua. 335. Cakep banget. 355 gitu-gitulah. Terus IS itu. IS. Terus kalau misalnya Fender ya udah pasti Strato dan Tele lah 2 lah itu. Di antara kan penggemarnya kan banyak nih, maksudnya cukup terbelah nih. Strato apa Tele yang lebih disuka? Kalau gua? Strato sih. Iya. Lebih enak ya bunyinya di kuping. Kayaknya semua musik tuh masih masuk. Kalau Tele tuh kayak lebih ada
twang-twang gitu ya. Twang-twangnya dia mungkin lebih cocoknya ke country atau musik-musik yang rock and roll gitu kali ya. Oh, kalau Gibson yang 335 yang paling disuka. Gitu ya, yang hollow body gue paling suka tuh IS. Tapi gede banget gak sih? Iya sih, cuma keren aja gitu kayak gagah gitu. Aku ngelihat Pak Andre ini foto dengan Fender Tom DeLonge ya. Iya. Warna pink. Warna pink betul. Asli bagus banget. Keren cakep banget. Dan itu memang langka gitu. Oh iya. Ya gue bilang gue mau dong, gue sempet salah beli itu. Oh. Itu kan memang nggak dijual, harus pre-order kan. Malah beli apa, power bank atau? Bukan. Oh. Saya pesan gitar Fender yang Tom, gue bilang. Datang Tom and Jerry. Wah, salah nih gue bilang nih. Masa Tom and Jerry, Tom DeLonge, nggak ngerti yang dagangnya. Oh iya. Coba searching deh Blink, gitu kan. Oke, terus udah searching Blink dong. Blink. Datang dong. Dah cewek-cewek semua tuh grup Blink ada kan. Yang Indonesia datang kan ada ke rumah, ya lewat Tokped, datang lewat Tokped. Akhirnya baru Blink 182. Oh, udah betul dong pasti. Bener, datang dong. Datang bener baru. Ini dia gue bilangin. Iya. Bass juga ternyata gue ngumpulin juga. Kenapa kok sampai ngumpulin? Awalnya tuh kan mainnya random. gitu. Awalnya bass gue beli gitu, lama-lama kok gue lebih suka ke gitar. Terus bass tuh kan pasti jarang ya, maksudnya orang-orang tertentu aja kan yang ngoleksi bass atau main bass maksudnya? Yang main bass, terus yang ngoleksi bass juga gitu. Akhirnya gue pilih lah bass-bass yang juga investment juga. Ada bass buat ada. Gue punya bass Fox yang dipakai sama Peter Cetera di lagu Hard to Say I'm Sorry. Oke. Itu gue ada bassnya. Jadi itu bass yang bener-bener dia pakai sama dia untuk rekaman itu. Untuk bukannya bass yang dia pakai ya, maksudnya modelnya. Oh, modelnya. Oke. Dan tahunnya memang tahun itu. Oh, wow. Sama yang dia pakai gitu. Susah nggak nyari yang kayak gitu? Di Amerika gue dapetnya. Di sini nggak ada. Terus mesen dari orang kah atau bawa hand carry dari sana ke sini? Wow, segitu nyarinya ya? Iya. Terus bayar pajak semua segala macam, jadi masuk bea cukai segala lengkap lah. Wah, ini banget ya. Apa namanya? Tapi memang jadi mahal harganya. Iya pasti. Pertama sih. pajak di sana kan mahal. Iya. Harga di sana kan pajaknya mahal. Belum ditambah uang masuk sininya, bea cukainya segala macam. Jadi naik harganya. Harganya jadi misalnya kita harganya di sana 40 juta, nyampe sini tuh mungkin bisa 70 juta jadinya. Oke. Karena plus tax dan plus biaya dan lain-lain. Tapi begitu orang lihat bassnya yang ngerti pasti langsung ngeh dong. Oh iya nih, bass ini nih ada di sini nih gitu. Oke. Kalau ini efek gitar. Kemarin kan aku lagi nyari efek gitar. Biasa Mas Cip. Aku lagi nyari-nyari terus mikir-mikir. Ada satu yang bagus banget tapi mahal banget, kayak gue nggak dulu deh. Fender Tone Master. Terus Mas Cip langsung gini, duh merinding gue. Itu dipakai Pak Andre. Bener nggak? Iya. Bagus gak sih? Bagus banget. Yang bener. Ya itu yang lu bilang lu nggak perlu ampli, semua ada di situ. Lu mau sound apa aja ada di situ. Oh gitu. Mau sound Marshall, Fender. Susah nggak nguliknya tapi? Enggak, gampang banget. Oke. Dan itu keren sih itu emang. Emang itu keren banget tuh efek. Makanya wajar kalau itu dicari para gitaris-gitaris. Oke. Dan di sini pun juga jarang, harus jarang ya? Harus PO juga itu. Pak Andre waktu itu PO atau? Iya PO. Wah. PO juga. Jadi gue DP, habis itu baru datang. Nah itulah kenapa sekarang awalnya sebelum PO tuh agak PA dulu, PA gitu. Oh. Nah, setelah gua kasih DP baru PO. Oke. Kalau nggak PA dulu. Kalau nggak PA dulu dia. Terus datang nggak ada DP lu PA lo gitu. Oh, iya. Bener. Itu pedagang rada-rada ya. Kacau. Nah makanya sekarang bikin ini ATF Band nih. Iya benar. Apa ini Andre Taulani Andre Taulani Food. Gue mah ngelempar doang aja udah. Tinggal diisi aja. Andre Taulani Farmasi. Iya betul. Andre Taulani Furoda. Betul Furoda. Iya kan pergi haji. Oh iya betul. Andre Taulani Fleksibel. Iya macam-macam lah ya. Banyak. Andre Taulani Family, Andre Taulani Foundation. Betul. Banyak. Andre Taulani Property. Oke. Jadi emang ketika bikin ini buat jualan rumah itu apakah jualan rumah? Properti tadi. Properti tadi. Ini bikin band ya? Bikin band. Karena tadi kangen kita. Kangen ngeband. Bawain cover berarti atau? Iya, bawain cover. Terus sekarang nih lagi persiapan lagi single kedua. Oh. Tapi kita udah lagi bikin lagu sendiri juga nih. Sekarang lagi proses bikin lagu sendiri. Bikin single kedua, cover tetap, tapi lagu sendiri juga ada gitu. Oke.
Aku tuh udah lama juga kan gak main musik ya. Nih buat yang nggak tahu nih, dulu zaman-zaman gua main musik masih suka ngeband, sempat nyewa studio di Bintaro. Iya. Studio di Bintaro, namanya As Studio. Iya betul. Jadi temen ada yang bilang, ini aja nih studionya bagus gitu, namanya As Studio. Gitu. Pas nyampe sana, tahu nggak sih ini tuh punyanya Andre Taulani loh. Terus kita, ada nggak ya Andrenya? Ada nggak ya? Gitu. Terus Pak Andre ada waktu itu. Waktu ada gue ya? Di depan pagar. Iya, lagi nungguin apa gitu ya, bis apa gimana gitu. Nungguin bis. Kayak lagi teleponan deh. Iya. Di depan pagar. Terus kita cuma dari mobil ngeliatin, terus udah cabut baru kita masuk. Kita latihan di sana. Sudah masih inget gue itu peredam semua kalau nggak salah. Warna coklat. Warna coklat. Iya bener ya? Oh inget banget. Warna coklat, nggak terlalu gede sebenarnya ya studio latihan. Studio latihan ada studio recordingnya juga. Iya, terus ada studio recordingnya juga. Oh itu legend tuh, main di sana, latihan di sana, punyanya Andre Taulani. Dan alatnya juga keren spek-speknya. Oh gitu. Harganya murah. Dan di situ belum ada studio sekeren itu waktu itu ya. Di Bintaro. Di Bintaro. Iya. Dan itu seberang jalan itu kan masih sawah-sawah banyak alang-alang. Bener. Sekarang jadi B-Exchange. Oh, itu Bintaro seberangnya Bintaro Exchange berarti Exchange, ya. Aku jujur udah lupa di mana tempatnya. Kadang kan udah lama banget itu. Iya. Jadi yang sawah-sawah itu yang dulu kita parkir di depan itu udah jadi mall. Seberangnya udah jadi mall, udah jadi jalan apa namanya underpass. Underpass. Terus studio A sekarang jadi sawah kalau nggak salah ya? Enggak, tetap jadi kantor. Cuma udah nggak ada lagi studionya. Studio udah nggak ada lagi. Kenapa nggak itu lagi? Kenapa nggak bikin studio sewa-sewa band lagi, Pak Andre? Waduh, waktu zaman itu yang punyanya juga akhirnya mungkin kepengen berbisnis lain. Oh gitu. Kan gue berpartner itu kan. Kalau nggak salah itu kan ada Pro Tools lengkap tuh. Oh lengkap, maka gue bilang itu keren di zaman itu. Di zaman itu keren banget. Buat rekaman, buat banyak macam-macam. kok yang rekaman di situ juga. Salah satunya Wali. Oke. Wali itu rekaman di situ. Oh, terus iya. Erwin Pras almarhum. Oke, itu juga basisnya Dewa tuh rekaman di situ. Banyak lah jebolan-jebolan dari A Studio itu. Nah, itu terakhir banget aku latihan tuh. Tahun 2000 berapa? 2006 kali ya? Wah, udah lama banget. Habis itu udah gak pernah bermusik lagi. Iya. Nah, Pak Andre pas naik manggung pertama kali lagi tuh setelah lama gak main band, perasaannya apa? Karena aku kayak orang nervous tahu, keringet dingin. Tapi kayak kita gini, Dit, sebetulnya nervous tuh harus. Iya. Itu artinya ya manusiawi ya, kita masih mempunyai rasa deg-degan. Kalau enggak malah jadi enggak asik gitu. Jadi aneh ya. Jadi aneh kayak biasa aja. Kalau itu kan kita jadi ada rasa semangat. Wah, betul, harus keren nih, harus bagus nih gitu. Tapi kalau orang-orang kayak kita yang udah terbiasa di panggung, terbiasa di depan umum gitu, kayaknya udah nggak terlalu sulit untuk menguasai panggung. Paling awal-awal doang. Begitu udah naik, jreng lihat penonton pasti langsung nyala sendiri. Langsung nyala sendiri. Nah, tapi awalnya aja berarti kan awal-awalnya di kepala aja doang tuh. Iya, gua kan juga masih sekarang sampai begitu. Sampai sekarang masih pengen pop lah, buang air, mules-mules lah, terus tiba-tiba minyak angin gitu-gitu. Masih panik gitu. Tapi begitu udah masuk, penonton udah wah udah langsung hilang semua tuh. Gue pernah nih waktu itu manggung sama ATF di sebuah klub ternama juga di Jakarta. Waktu itu badan gue lagi nggak fit banget, bener-bener drop banget gue asli, lemes gitu yang, aduh udah kayaknya nggak bisa deh gue. Tapi karena harus manggung, mau nggak mau kan gue mesti datang terus manggung. Tapi di backstage itu di ruang tunggu itu gue bilang sama temen-temen, gue izin ya gue nggak manggung, gue bilang gitu kan. Badan gue kayaknya nggak bisa, nggak enak badan, nggak enak, udah parah banget. Gue harus balik daripada gue pingsan karena kenapa di panggung. Teman-teman langsung diem, si Surya, Desta, semua Stevie. Si Surya bilang sama gue, Dre, gini, ini kan namanya ATF, Andre Taulani and Friends. Kalau lu nggak ada, gimana? Terus gue bilang, ya jadi TF aja. Gue bilang, The and Friends aja, The Friends aja. Jadi nggak usah A-nya nggak ada gitu. Bilangnya A-nya lagi sakit gitu. Jadi tinggal TF gitu. Terus mereka gimana? Ya nggak bisa. Iya iyalah. Ya bisa dong. Bisa nggak gini deh? Lu opening aja, dia bilang. Lu nyanyi satu lagu di awal, abis itu pelan-pelan lu melipir ke belakang. Nanti kita yang backup sampai abis. Nanti di tengah-tengah kita announce bahwa gak enak badan. Lagi gak enak badan atau apa. Tapi minimal lu udah muncul dan penonton lihat bahwa oh ada Andre-nya gitu loh. Aduh gimana, ya udahlah bismillah deh gue bilang gitu. Tapi tolong bantu gue ya gitu. Oke gue akhirnya main lah. Ceng, lagu pertama. Itu tadi gue bilang power of stage ya. Stage. Tiba-tiba Bong.
hilang semua tuh sakit gua. Sampai habis gua manggung. Lompat-lompat gua sampai segala macam. Lupa gua penyakit gua. Betul-betul sampai gila dia sehat nih gitu kan. Udah. Begitu turun panggung, balik lemes lagi. Lemes lagi, terus habis itu panitianya datang ngasih duit segeprok. Senang lagi. Oh, ya karena itu. Ini bayaran. Senang lagi. Gitu. The power of money. The power of money. Betul. Tapi apa bedanya antara manggung pas muda sama umur-umur sekarang? Berasa banget enggak sih? Berasa pasti ya energinya segala. Kalau dulu kan gue bisa lompat-lompatan, kadang-kadang gue lompat ke atas nggak balik lagi gue di atas. Nyangkut. Kalau sekarang mah ya lebih santai lah. Kalau sekarang balik. Kalau dulu nggak balik. Iya betul. Sekarang balik, main santai gitu. Sekarang lebih santai lah gitu. Di ini nggak dijadwalin nggak manggung hanya boleh berapa banyak seminggu? Enggak sih, kita tetap sedapatnya job aja alhamdulillah. Gitu. Oke. Tapi nyatuin orang-orang terkenal ini gimana? Nah itu dia. Ribet nggak sih? Gue tuh dulu waktu bikin prediksi itu juga nggak niat sih sebetulnya. Prediksi itu awalnya kan dari teman-teman tuh banyak rumah di daerah dekat Bintaro kan. Oke. Ada Vincent, ada Stevie, ada Ronald. Terus pas habis sholat Jumat gue ketemu Ronald. Gue bilang, Nal, teman-teman Bintaro banyak nih artis-artis. Iya dia bilang, kita motoran yuk gitu. Gue bilang kan. Akhirnya jadilah tuh ngumpulin WhatsApp, bikin grup WhatsApp, jadi kita motoran. Awalnya cuma begitu. Touring ke Bali, happy, gue videoin. Videonya juga masih video amatir, pakai kamera yang asal gini aja. Lihat lagi yang itu yang upload. bayarin makan ya? Iya, upload YouTube, trending, rame, jutaan yang nonton. Wah, gue bilang seru juga nih. Bikin lagi besok, touring lagi video. Lama-lama mulai proper kan, pakai kamera yang bagus. Ketika terus exposure-nya naik. Jadi terkenal prediksi. Bikin serius lah, bikin jaket lah, bikin mulai masuk tuh sponsor. Iya pasti. Udah happy semua dong. Setiap kita berangkat dibayar. Betul. Pulang ke Amerika dibayar semua. Akhirnya jadi begitu. Sama ketika ATF. Nah ATF ini gimana? Lagi nongkrong aja udah. Lagi nongkrong aja terus tiba-tiba nih kayaknya ngeband asik nih gitu kan. Gue kangen juga. Waktu itu ada acara Pesta Pora. Ya tahu. Terus gue dikasih kesempatan manggung di Pesta Pora. Nah, gue bilang sama si Ucup tuh ketua Ucup, gue main dong Pesta Pora. Ya udah ayo, mau lu pakai nama siapa nih? Atau lu mau sama Stinky, dia bilang gitu kan. Kalau sama Stinky boleh juga sih, tapi kayak mendingan dipisah. Kalau mau Stinky sendiri, gue sendiri gitu. Ya udah kalau gitu nama lu apa gitu kan. Andre Taulani and Friends deh, gue bilang gitu kan. Itu tanpa dipikirin tuh, langsung aja. Nah, terus friends lu siapa aja? Nanti gue ajakin aja nih. Ada kok temen-temen yang bisa ngeband nih. Ada, gue mau ajak Raffi, gue bilang gitu. Raffi tuh udah lama nggak ngeband, padahal dia anak band tuh. Dia bisa main drum gitu. Ya udah, boleh tuh Raffi. Udah gitu gue ajak lagi Desta, gue ajak lagi si Surya belum ada awalnya, masih Diki Divi. Oh ya, Diki Divi. Asik tuh main gitarnya tuh. Main gitarnya asik. Tapi yang paling penting Raffi dulu nih, gua kontak. Kalau dia oke, yang lain oke nih, gua telepon Raffi mau. Yo Ji, sikat Ji, oke nih, gua kangen juga nih lama nggak main band. Akhirnya kekumpul lah tuh, ATF itu formasinya gue, Raffi, Desta, Surya akhirnya masuk, Diki Divi nggak jadi. Sama Dikta ya. Berlima lah, main lah di Pesta Pora, meledak, dit. Bayaran termahal. Serius? Ngalahin Dewa. Dan Noah beneran gokil 650 juta. Waduh, disebut lagi ya. Gua sebut aja. Oke. Iya betul. Bayaran termahal itu ya. Bayaran termahal. Dan karena itu orang jadi tahu nih Andre Taulani bikin band. Rame. Ngundang lagi dong. Ngundang lagi yang kedua. Pesta Pora lagi. Bukan, ulang tahunnya Aziza Arhan tuh. Oh ya. Ulang tahunnya dia. Manggung di situ. Bayarannya juga mahal juga. Kita udah bilang bahwa kita band termahal gitu kan. Betul. Padahal isinya ngelawak doang, mainnya emang enggak. Banyak bercanda di panggung. Orang host, isinya host semua di situ. Iya benar. Iya kan? Tapi sebenarnya enggak mahal juga 650 juta. Coba kalau lu undang sendiri-sendiri, gua aja sendiri udah 300 juta. Ya kan? Bayangin tuh, Surya, Raffi berapa kalau total mungkin bisa 1 M lebih kalau undang. Bener, ini udah paket. Makanya kalau paketan 650 itu masih murah. Betul. Gitu kan. Harga paket. Gitu. Betul. Terus meledak jadi kan diundang. Nah di perjalanannya teman-teman mulai ada keresahan. Mereka nggak mau Andre sentris. Kan di situ yang ngetop bukan gua doang.
Raffi lebih ngetop daripada gue. Kenapa nggak namanya Raffi and the Friends? Oke. Tapi Andre Taulany and Friends gitu kan. Tapi gue bilang Raffi boleh lebih ngetop dari gue. Tapi secara band musikalitas gue lebih oke dibanding dia. Gokil. Terus? Dan yang ngajak pertama kan gue. Harusnya nama gue berarti. Lalu akhirnya teman-teman ganti deh, jangan Andre Taulany and Friends. Ya udah nggak masalah, gue bilang ya untuk kebersamaan. Lagian ini kan lucu-lucuan doang. Tapi nggak ganti kan? Ganti. Hah, ganti? Namanya The Pop Stars jadinya. Oh yang bener? Iya. Oh aku baru tahu malah. Nah namanya The Pop Stars. Oh. Jadi isinya ya Andre, Surya, Dikta, Raffi, Desta. Oke, kalau emang mau semuanya ada, kenapa nggak Andre, Surya, Raffi, Desta, kepanjangan tuh spanduknya, Friends gitu? Kepanjangan spanduknya. Oh iya, kan biar sekalian aja. Jadi namanya ganti The Pop Stars. Sekarang namanya itu. The Pop Stars. Terus gue bilang ke teman-teman, oke, tapi mohon maaf nih, Andre Taulany and Friends udah booming, udah terlanjur booming. Bener. Kalau ganti nama Popstar, berarti kita mulai lagi dari awal nih. Betul. Gak apa-apa deh kata teman-teman gitu ya. Udah, oke ya, berarti Popstar ATF nggak jadi dipakai nih kan? Gue pakai ya ATF, gue bilang gitu. Oh, oke. Jadi berarti ini udah nggak ada, bisa dipakai dong. Bisa dipakai dong ATF dong. Ya udah boleh katanya. Oke. Ya udah gue pakai lah ATF. Gue undang lagi teman-teman ATF. Teman-teman yang lain. Yang lain. Oke, ada lalu. Vincent, ada Steffi, ada Eno Netral. Tahu. Terus keren tuh drama itu. Boyen di situ gua tarik. Bikinlah tuh ATF. Rate-nya lebih murah dikit daripada Popstar. Gara-gara rate-nya lebih murah, job gua malah makin banyak nih. Karena orang lebih milih ATF daripada Popstar. ATF aja lebih murah tuh. Kalau nggak salah sekarang di WA Group lagi ada diskusi soal kita kan semua juga terkenal, kenapa nggak ganti juga ya? Mau ganti lagi kan? Enggak. 3 kali bikin. Akhirnya bikin ATF, ya sampai sekarang berjalan ATF ya formasinya yang kemarin baru aja launching single terbaru. Oh gitu sejarahnya. Iya, tapi tetap gua sama Popstar jalan juga. Ternyata Popstar juga masih banyak juga yang undang. Iya. Jadi tinggal pilih aja kalau mau yang ada Raffi dan Dikta dan Desta. Popstar. Budgetnya lumayan tuh. Budgetnya lumayan. Kalau mau ada Vincent, Steffi, Boyen, ATF. Oh, okay. Tapi kalau mau ada Andre, dua-duanya ada. Oke, Pak Andre. Ini judulnya Bulan kalau nggak salah singlenya. Itu solo. Bukan. Itu solo. Bulan yang itu solo. Ini apa? Ya, kalau yang ATF tuh baru rilis Teman Tapi Mesra. Oh, oke. Aku lihat itu ini apa namanya cover aransemen ulang lagunya Ratu. Oke. Udah bisa didengarkan di mana-mana. Sudah, alhamdulillah udah menjadi urutan ke-65 top video music. Top video musik di Indonesia. Jadi di YouTube tuh ada hashtag 65 best video top. Wow. Gitu. Jadi masuk video terbaik lah dari Kedepannya project ini mau apa lagi? Lanjut terus, kita album bikin kah, single lagi yang kedua gitu. Lagi persiapan rekaman dan ternyata alhamdulillah juga ATF ini menghasilkan sesuatu yang baik. Ternyata sambutannya bagus juga dari para pendengar musik. Karena gua nge-cover lagu TTM yang waktu tahun 2004 kan ini hits banget. Iya. Gua minta izin sama Bunda Maya, terus habis itu disupport sama dia. Secara vokalisnya Boyen lagi. Wah, jadi makin pecah. Orang-orang tuh nggak expect. Pikirannya kan ini vokalisnya cewek pasti yang cantik, seksi segala macam. Yeah. Bukan gua bilang Boyen nggak cantik, cuman Boyen itu kan image-nya komedi, gitu kan, lucu gitu. Orang-orang nggak expect dan dia penyanyi dangdut. Oke. Gua masukin ke situ, berubah dia jadi lady rocker dan ngebawain lagu TTM-nya keren banget. Iya emang keren. Aku lihat cuplikannya sih, itu powerful banget. Bunda Maya aja sampai apresiasi gitu. Wah. Iya. Akhirnya orang-orang jadi kayak gila nih dia. Orang-orang nggak expect kalau Boyen ternyata jadi vokalisnya. Oke. Naiklah akhirnya ATF ini, alhamdulillah menjadi trending segala macam dan ini menjadi modal yang bagus buat kita ke depan untuk bikin single-single seterusnya lah. Gitu. Siap, Pak Andre, good luck buat semuanya. Thank you udah datang ke sini. Apa kita mau bikin juga nih? Ayo sikat. Ya Aku kan? mah. Gue malah mau ngumpulin anak-anak stand up. Iya. Kita bikin Andre and the Stand Up. Asu. Kita lihat aja Asu beneran ada apa enggak. Thank you Pak Andre, makasih. Sama-sama, makasih, sukses. Aduh, lucu banget lagi.